Pemirsa masih membahas terkait dengan derita ART di Surabaya, terutama ART Elok Anggraini Setiawan yang mengalami penganiayaan oleh majikannya sendiri. Ini dibahas masih bersama Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji. Pak Armuji, apa yang saat ini tengah dilakukan oleh Pemkab Surabaya agar kejadian ini tidak berulang kembali? Karena menurut informasi kami terima bahwa tahun-tahun sebelumnya juga ada ART yang mengalami penganiayaan ini oleh majikannya sendiri. Ya, jadi memang pemerintah Kota Surabaya melalui aparatnya yang di tingkat RT itu supaya kalau ada ART atau mereka juga melapor ke tingkatan RT lah, memberitahu supaya apa? Supaya kalau ada kejadian segala macam, kadang kalau ada perumahan yang tertutup susah untuk memantau, untuk mengetahui. Nah, kecuali kalau itu di kampung sih orang gampang berkomunikasi. Tapi kalau di tempat perumahan elit, gimana bisa memantaunya? Kejadian rata-rata kan seperti itu. Dengan demikian, maka pihak ART sendiri dan segala macamnya, itu mereka juga harus bisa melaporkan ke RT-nya, ke RT terdekat, supaya keberadaan mereka bila ada terjadi apa-apa itu bisa dipantau. Khawatirnya kalau ada, mungkin tidak semuanya rumah yang punya ART melaporkan ke RT-nya. Ya. Ini yang tentunya akan bisa menjadi suatu permasalahan. Oke, tapi bagaimana jika ART tersebut diancam dan merasa tidak aman jika melapor dan takut begitu? Apa yang harus dipahami oleh masyarakat dan juga agar RT/RW setempat ini juga aware atau ikut jemput bola atau sadar bahwa ada yang aneh dengan kondisi rumah ART tersebut dan lain sebagainya ini, Pak? Ya, sebenarnya sekarang ini kan teknologi itu makin canggih. Semua RT kadang-kadang sudah punya HP. Kalau mereka paling tidak kalau mereka disuruh belanja atau melapor ke RT-nya, mengetahui daripada nomor RT-nya segala macam, kalau ada apa-apa kan tinggal gampang sebenarnya seperti itu. Cuma kan ini belum bisa dilakukan secara maksimal pada baik itu yang tuan rumahnya maupun ART itu sendiri. Kalau RT yang di tempat lain mungkin antara RT satu dengan RT lain bisa saling komunikasi dan bisa memberikan suatu informasi. Tapi kalau sudah pada perumahan yang elit, ini juga ada yang bisa, ada yang enggak. Kemungkinan kalau tuan rumahnya selalu tertutup, ya mereka nggak bisa keluar. Ini yang susah untuk dipantau. Ya. Ini tadi juga Anda menyebutkan bahwa ada perantara atau calo atau bahkan yayasan yang saat ini mungkin marak yang ada di kota Surabaya. Ini pengawasannya seperti apa, Pak, agar kejadian ini juga tidak terulang dan yayasan pun atau perantara tersebut juga ikut bertanggung jawab atas keselamatan dan juga keamanan dari ART maupun dari pihak majikannya sendiri sama-sama terbuka begitu, Pak? Harusnya pihak penyalur ART bila mana menyalurkan mereka kepada masing-masing yang membutuhkan, itu mereka juga harus lapor ke RT-nya. Begitu mereka menyalurkan si A, di mana mereka mau diajak bekerja di sana, mereka yang melaporkan ke RT-nya, yang menyalurkan ini, mereka harus bertanggung jawab. Itu lebih aman lagi, karena kalau ada segala sesuatunya, mereka akan bisa menghubungi langsung pada pihak penyalur. Selama ini berarti tidak ada tindakan terbuka seperti itu ya, Pak, ya? Kelihatannya seperti kan banyak yang penyalur-penyalur yang gelap, sulit untuk dideteksi. Pengawasannya seperti apa, Pak, untuk penyalur gelap dan juga yayasan yang ilegal begitu? Kalau yang ilegal, biasanya kalau penyalur-penyalur yang mempunyai operasional, itu mereka punya surat izin untuk menyalurkan ART. Maka yang gelap-gelap ini kalau memang ketahuan dan mereka mengepul ART, ya mereka akan diadakan suatu tindakan. Oke, tindakan tegas apa, Pak, yang dilakukan oleh kepolisian ataupun paling tidak mereka harus mengantongi izin-izin yang diperlukan. Izin diperlukan. Sanksinya apa kalau tidak, Pak? Sanksinya ya mereka tidak diperbolehkan untuk operasional menyalurkan ART. Dan ini cukup banyak terjadi di kota Surabaya. Tapi sekarang dulu banyak, mungkin sekarang sudah agak lumayan agak tertib lah. Pak, terakhir untuk kasus penganiayaan ART yakni Elok Anggraini Setiawan ini nantinya masih akan terus diusut dan masih dilakukan pendampingan. Targetnya kapan, Pak, akan selesai dan juga agar kasus ini cepat selesai begitu?
Ya targetnya kita sih menginginkan secepatnya supaya tidak terjadi kesimpang siuran antara Anggreni sama si virus ini, karena mereka persepsinya kan berbeda-beda. Si virus dengan versi yang begini, si Anggreni dengan versi begini. Tapi semua itu nanti yang bisa menganalisa dan bisa memberikan suatu keputusan dan mengadili semua itu adalah kepolisian. Maka kita doakan saja Anggreni ini segera cepat sembuh. Saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara dan dikatakan di sana aman untuk Anggreni. Oke, setelah kasus ini selesai, apakah Pemkot masih akan terus mendampingi ART yang dianiaya tersebut sampai mendapatkan pekerjaan atau seperti apa ini, Pak? Ya, jadi ini kan aslinya Jombang tuh, di Anggreni ini. Maka nanti kita akan, kalau sudah selesai, kita akan tawarkan untuk kita kembalikan dulu ke pemerintah Jombang yang ada di sana. Supaya, karena kejadian dari Surabaya, maka kita bertanggung jawab untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang supaya mereka juga kita antarkan ke sana, kembali lagi ke rumahnya dulu supaya nanti mereka benar-benar kondisinya seperti kayak dulu. Oke, baik, terima kasih Pak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, membahas berita ART di Kota Surabaya. Semoga nantinya tidak ada kasus serupa yang terjadi utamanya di Kota Surabaya. Terima kasih Pak Armuji sekali lagi. Pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah. Saya Fatmai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.